Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Program linier merupakan materi matematika wajib untuk kelas 11. Banyak permasalahan di kehidupan yang bisa diselesaikan dengan program linier. Contohnya, bagaimana caranya membuat laba suatu usaha atau perusahaan itu maksimum. Tidak sekedar memperoleh laba, tapi bagaimana caranya agar laba yang diperoleh itu maksimum. Nah, itu bisa diselesaikan dengan program linier. Atau misalnya, perusahaan, bagaimana caranya supaya biaya yang dibebankan ke perusahaan itu bisa minimum. Nah, itu bisa diselesaikan dengan program linier. Apa itu program linier? Program linier adalah program yang tujuannya mengoptimumkan suatu fungsi. Optimum itu bisa jadi maksimum, bisa jadi minimum. Contohnya tadi, memaksimumkan laba atau meminimumkan biaya. Tetapi untuk contohnya memaksimumkan laba, untuk memaksimumkan laba, kita tidak bisa bertindak semaunya. Karena pada umumnya ada keterbatasan sumber daya. Contoh, misalnya dana perusahaan yang tersedia itu pasti terbatas. Nggak mungkin dananya tidak terbatas. Atau mungkin bahan baku untuk produksi itu juga terbatas. Nah, jadi program linier itu mengoptimumkan suatu fungsi yang variabel-variabelnya itu terbatasi oleh batasan-batasan atau kendala-kendala. Dan karena dia program linier, baik fungsi maupun kendala-kendalanya ini haruslah berbentuk linier atau berderajat 1. Bentuknya seperti apa? Nah, bentuk program linier itu seperti ini. Memaksimumkan atau meminimumkan fungsinya misalnya F atau Z, itu terserah ya, hanya tinggal simbol doang. Dan untuk SMA biasanya variabelnya itu ada 2, X sama Y. Bisa 3, 4 dan seterusnya sebetulnya ya, tapi untuk SMA 2 ini. Dengan X dan Y itu terbatasi oleh kendala-kendala ya. Dengan kendala-kendala A, I, X bentuknya pertidaksamaan, B, I, Y bisa kurang kecil atau kurang sama dengan atau lebih besar sama dengan C, I. Dengan I itu indeks. Artinya kalau I-nya 1 berarti A1X tambah B1Y kurang sama dengan atau lebih besar sama dengan C1. I-nya 2 berarti A2X tambah B2Y kurang sama dengan atau lebih besar sama dengan C2. Dan seterusnya, tergantung banyaknya pertidaksamaan. Dan umumnya untuk permasalahan sehari-hari, X dan Y itu menyatakan banyaknya objek. Karena banyak berarti dia tidak mungkin negatif. Jadi biasanya dia lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti ini. Bilangan bulat ya umumnya. Supaya kita bisa program linier dengan baik, ya, beberapa kemampuan dasar yang diperlukan untuk mendukung itu adalah pertama, pengetahuan tentang persamaan garis. Yang kedua, keterampilan untuk melakukan proses eliminasi. Saya yakin yang eliminasi ini teman-teman udah pada mahir semua. Dan untuk yang garis ini jangan khawatir, di video yang sekarang ini akan saya berikan caranya yang mudah ya. Oke, selanjutnya apa yang kita pelajari di program linier? Yang kita pelajari setidaknya 5 ini ya. Pertama, menyusun sistem pertidaksamaan dari suatu daerah arsiran. Kedua,
menggambar daerah arsiran yang memenuhi suatu sistem pertidaksamaan, ini berkebalikan ya. Ketiga, dari sistem pertidaksamaan atau daerah arsiran ini diberikan fungsi objektif dan kita akan belajar mengoptimumkannya. Keempat, karena permasalahan yang diatasi biasanya permasalahan di kehidupan, kita harus bisa mengubah permasalahan itu menjadi model matematika. Dan yang kelima, semuanya ini tadi kita selesaikan dengan program linear. Oke, sekarang kita yang pertama dulu, yaitu menyusun sistem pertidaksamaan dari suatu daerah arsilan. Dan ini sangat tergantung kepada kemampuan memahami persamaan garis yang sudah teman-teman pelajari di SMP. Tapi mungkin banyak yang lupa atau tidak tahu cara mudahnya. Nah, sekarang saya akan membahasnya dari persamaan garis. Oke, untuk garis saya bagi menjadi beberapa tipe ya. Ada 3, yaitu tipe 1 garisnya itu sejajar sumbu koordinat. Misalnya yang pertama ini sejajar sumbu X. Yang kedua ini sejajar sumbu Y. Perhatikan yang pertama dulu. 3 ini adalah Y-nya. Ini titik X-nya 0, Y-nya 3, 0,3. Di sini makin kanan X-nya makin besar, mungkin 1,3. 2,3 ini 3,3. 4,3 dan seterusnya. Perhatikan nilai Y-nya selalu 3, berapapun X-nya. Berarti dia tidak tergantung kepada X. Nah, ini persamaannya adalah Y sama dengan 3. Mudah ya? Sekarang coba lihat yang kanan sini. Yang 4 itu adalah X-nya. X-nya itu selalu 4. Berarti ini persamaannya X sama dengan 4. Sekarang apa yang kita peroleh dari 2 garis ini tadi? Perhatikan, kalau garisnya sejajar sumbu X, pasti persamaannya Y sama dengan. Kalau garisnya sejajar sumbu Y, pasti persamaannya X sama dengan. Sumbu X itu sendiri persamaannya adalah Y sama dengan 0. Ya. Ini Y-nya 3, Y-nya 2, Y-nya 1. Di sini Y-nya 0. Oh, sumbu X ini Y-nya 0. Di sepanjang sumbu X ini Y-nya itu selalu 0. Nah, ini persamaannya Y sama dengan 0 ya. Untuk sumbu Y gimana? Berarti yang 0 siapa? X-nya. Nah, ini X sama dengan 0. Cukup mudah ya. Sekarang tipe garis yang kedua. Tidak sejajar sumbu koordinat. Yang pertama tadi kan sejajar. Nah, 2 sama 3 ini tidak sejajar sumbu koordinat ya. Ini enggak sejajar, ini juga enggak sejajar. Bedanya yang kedua, memotong sumbu-sumbu koordinat. Nah, contohnya ini. Ini kan tidak sejajar sumbu X maupun sumbu Y, tapi dia memotong sumbu koordinat. Diketahui titik potongnya. Nah, gitu. Ini cara mudahnya. Yang Y perpotongan dengan sumbu Y itu 3, ya, itu dikali sama X. 3X. Negatif 5 kali sama Y. Negatif 5Y. Nah, gitu. Berarti garisnya ini 3X negatif 5Y. Kemudian kita kaliin. 3 dikali negatif 5. Negatif 15. Persis di garis, hubungannya itu sama dengan. Itu tadi kalau motong sumbu koordinat. Perhatikan yang tipe ketiga yang sini. Ini betul motong sumbu koordinat, tapi yang ini tidak diketahui. Ini justru bukan titik potong sumbu koordinat. Nah, yang ini cara di sini tidak bisa kita terapkan lagi. Cara yang benar gimana? Yang lebih universal, yang juga bisa diterapkan di sini. Caranya adalah dari 2 titik ini tadi kita bentuk segitiga siku-sikunya. Ah, ini siku-siku di sini. Nah, siku-siku di situ, geraknya dari siku-sikunya. Ya, berarti dari sini geraknya. Perhatikan dari siku-siku ini ternyata justru turun ke bawah. Dari Y-nya 1 sampai Y-nya negatif 4, berarti turun 5. Karena turun ini negatif. Yang searah sumbu Y itu justru kali X. Sekarang yang mendatar ini dari sumbu Y itu X-nya 0 sampai X-nya 3. Berarti kan sebesar 3 satuan. Ke arah kanan berarti positif. Ini justru kali dengan Y. Nah, gitu. Ingat ya, yang turun atau
Kalau turun berarti negatif, kalau ke atas ini berarti positif ya, yang ini. Ini tadi turun berarti negatif. Kemudian kalau searah sumbu X-nya, ke kanan positif, ke kiri negatif. Kemudian yang searah sumbu Y ini justru dikali sama X, searah sumbu X ini justru dikali sama Y. Nah, itu. Persamaannya berarti negatif 5X, positif 3Y. Nah, yang benar dimasukkan titiknya. Titik yang dilewati oleh garis. Boleh titik ini titik berapa itu? 3,1 ya. Atau titik ini 0, negatif 4. Iya kan? 0, negatif 4. Nah, kita ambil ini aja. 0, negatif 4 kita masukkan. X-nya 0, berarti 0. Y-nya negatif 4, negatif 12. 0, negatif 12 ditambah berarti hasilnya negatif 12. Nah, itu persamaan garisnya itu. Nah, cara yang di sini bisa diterapkan di sini. Ya. Siku-sikunya di mana untuk segitiga ini? Nah, siku-sikunya di sini. Perhatikan pergerakannya ini ke atas sejauh 3, berarti 3x. Ini ke kiri, berarti negatif. Sejauh 5, berarti 5y. 3x negatif 5y, ya, kan sama. Ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya, persamaan garisnya udah ketemu, sekarang kita akan menentukan daerahnya. Caranya ada dua ya. Cara menentukan tanda pertidaksamaan dari daerahnya itu. Cara pertama, uji titik. Titiknya bebas, titik manapun yang mau diuji, tapi biar mudah biasanya diambil 0,0. Misalnya kita yang ini ya, titik 0,0 di sini. Kita uji 0,0 bagaimana? 3 kali 0, 5 kali 0, berarti 0 ya. Sama negatif 15 kalau dibandingkan kan lebih besar. Karena lebih besar, yang memuat 0,0 titiknya di sini, yaitu daerah di sini, berarti tandanya harus lebih besar. Ya. Berarti yang di sini, yang di daerah sini ya, itu berarti 3x negatif 5y dibandingkan dengan negatif 15 tadi, jadi lebih besar sama dengan. Kalau yang ini udah ketemu, berarti yang satunya ini tinggal kebalikannya. Lebih kecil, gitu. Ya. Oke, itu cara pertama. Sekarang kita cara kedua. Cara kedua, lihat variabel yang koefisiennya positif. Lihat variabel yang koefisiennya positif. Misalnya kita mau menentukan yang sini deh. Kan kita mau membandingkan 3x negatif 5y dengan negatif 15. Lihat variabel yang koefisiennya positif. Y koefisiennya negatif 5, negatif. Kalau x koefisiennya 3, positif. Berarti yang kita lihat x-nya. X itu semakin ke kanan makin besar, makin kiri makin kecil. Berarti kita lihat posisi daerahnya ini tadi, yang sini. Dari garis ini, kan di sebelah kanannya. Persis di garis, hubungan antara ini dengan sini adalah sama dengan. Itu persis di garis. Berarti di luar garis itu nggak sama dengan, bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Sekarang kita daerah sini, kan posisinya terhadap garis di kanannya. X-nya makin besar, kita lihatnya X-nya ya, karena koefisien positif. Karena X-nya makin besar, berarti daerah yang sini, itu jika dibandingkan dengan negatif 15, yang ini tuh jadi lebih besar. Sama dengan. Akibatnya yang satunya, yang sebelah sini, itu tinggal kebalikannya. 3x negatif 5y lebih kecil sama dengan negatif 15. Oh ya, ada perjanjian ya, kalau garisnya itu penuh seperti ini, nggak putus-putus, itu pakai sama dengan, ya, ada sama dengannya. Tapi kalau garisnya misalnya kayak gini, nah, putus-putus seperti ini, itu tidak pakai sama dengan, ya. Itu perjanjiannya. Nah, sekarang coba yang sini. Untuk yang kedua ini. Kita mau menentukan daerah yang sebelah sini, gimana pertidaksamaannya, ya. Sorry, ini kehapus ya. Nah, kita membandingkan negatif 5x positif 3y
dengan negatif 12. Yang positif itu kan koefisien dari variabel Y, kan 3 itu. Berarti kita lihat Y-nya, yaitu atas bawah. Perhatikan daerah ini tadi, dari garis ini letaknya atasnya atau bawahnya? Bawahnya. Semakin ke bawah nilainya makin kecil, akibatnya ini lebih kecil. Seperti itu. Daerah kebalikannya, ini kan bagi dua, sini sama sini ya. Karena yang sini udah ketemu, maka daerah kebalikannya yang sini tinggal kebalikannya ini. Lebih kecil berarti yang sini lebih besar. Seperti itu. Oke, untuk yang pertama tadi, ini sekalian ya kita bahas. Gimana cara menentukan daerahnya? Nah, perhatikan, persis di garis hubungan antara Y dan 3 itu sama dengan. Dan untuk yang sini tuh di bawahnya, semakin ke bawah nilainya makin kecil. Akibatnya yang sini Y lebih kecil dari 3. Yang atas kebalikannya. Ini juga sama. X makin ke kanan makin besar. Berarti lebih besar. Ini lebih kecil. Seperti itu ya. Oke, kita coba langsung ke contoh ya. Terapkan. Oh ya, tapi sebelum ke sana, gini. Kalau ada kasus seperti ini boleh disingkat ya. Nah, saya ingat ini. Jadi kita gunakan ini dulu. Misalnya ada garis gini. Ini misalnya 5. Daerah arsirnya di sini misalnya. Nah, gini. Berarti kan dia dibatasi oleh 2 garis, yaitu sumbu Y sama ini. Persamaannya apa itu? Sumbu Y itu jelas X sama dengan 0. Yang ini jelas X sama dengan 5. Lah, ternyata daerah arsir ini adalah letaknya di antara 0 dan 5. X-nya. Nah, berarti ini boleh ditulis jadi 1 ya. X-nya di antara 0 dan 5. Karena garisnya ini nggak putus-putus, ini ada sama dengan. Kalau garisnya putus-putus, nggak pakai sama dengan ya. Oke, sekarang kita coba terapkan di soal ini. Ada 2 soal nanti ya. Sama ini. Soal pertama dulu. Pertama kita lihat yang diarsir dibatasi oleh berapa garis? 1, 2, 3, 4. Nah, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Itu yang membatasi. Keempatnya hendak kita cari. Ya, yang pertama dulu. Yang diketahui titiknya itu bukan titik potong sama sumbu X ya, bukan itu. Jadi kita harus membentuk segitiganya kayak gini. Siku-sikunya di mana? Nah, di sini ya. Perhatikan pergerakannya ke atas sampai 6, Y-nya 6, yang ini Y-nya 4. Dari 4 ke 6 tuh berarti naik 2 ya. Berarti positif 2. Ingat, yang searah sumbu Y kali X. Kemudian ini ke kiri berarti nanti negatif. Dari sumbu Y itu X-nya 0 sampai X-nya negatif 4. Berarti 4 satuan. Negatif 4 ini justru kali Y. Berarti 2X negatif 4Y. Masukkan titiknya yang dilewati oleh garis 1. Boleh titik ini, boleh yang sini. Kalau kita pakai titik ini berarti ini titik yang 6 tuh Y-nya, X-nya 0 ya. Karena sumbu Y itu X sama dengan 0. 0,6 masukkan X-nya 0 berarti 0, 24. 0 kurang 24 itu negatif 24. Kalau garis sama dengan. Tapi ini bukan garis, daerah arsiran. Lihat koefisien yang positif dari variabel X, ya kan? Berarti yang kita lihat X-nya kiri kanan. Arsir dari garis 1 itu letaknya di kanannya. X-nya makin besar, berarti ini lebih besar. Dan kalau soal pilihan ganda, umumnya yang sini dibikin positif. Nah, cara mengubahnya perlu kita kali dengan bilangan negatif atau kita bagi. Karena ini bisa diperkecil, kita perkecil aja, berarti dibagi ya. Bagi negatif 2. Nah, berarti negatif X, positif 2Y, bagi negatif 2 berarti positif 12. Hati-hati kalau dibagi sama negatif, ini tanda pertidaksamaan itu harus dibalik ya. Nah, gitu. Lebih besar jadi lebih kecil. Seandainya lebih kecil, nanti jadi lebih besar. Dibalik. Garis kedua, yang ini sejajar dengan sumbu X. Pasti garisnya tuh Y sama dengan.
berapa? Oh, 6. Berarti kita membandingkan Y dengan 6. Yang di hasil letaknya di bawahnya. Artinya Y-nya makin kecil, berarti ini lebih kecil. Yang ketiga, ini. Kita cari segitiga siku-sikunya di sini. Nah, gitu. Pergerakannya ini Y-nya dari 0 sampai 6. Berarti positif 6X. Ini ke kiri, berarti negatif. X-nya dari 8 sampai 4, berarti 4 satuan. 4 nih kali Y, ya. Berarti positif 6X, negatif 4Y. Atau ini boleh langsung diperkecil ya. Bisa dibagi 2. Berarti 3X, negatif 2Y. Masukkan titiknya. Titik ini boleh, titik ini juga boleh, terserah. Misalnya titik 4,0 ya. X-nya 4 berarti 12, Y-nya 0. 12 kurang 0 berarti 12. Persis di garis itu sama dengan, sekarang kita lihat dari garis 3 yang di atas itu letaknya justru di kirinya. Berarti X-nya makin kecil ya. Kita lihat X-nya loh, karena ini koefisiennya positif. Berarti ini jadi lebih kecil. Seperti itu. Sekarang garis keempat. Nah ini, kita bentuk segitiga sikusnya di sini. Pergerakannya berarti ini ke atas, berarti positif. Berapa itu? Sumbu X, Y-nya 0 sampai Y-nya 4. Berarti 4 nih, kali X. Ini ke kanan dari X-nya negatif 4 sampai 4 berarti 8 ya, kali Y. Nah ini bisa kita perkecil tuh, bagi 4 semuanya. 1X2Y ya, 1X2Y. Masukkan titiknya, yang penting dilewati garis. Nah kita ambil ini aja deh, 4,0, X-nya 4, Y-nya 0. 4 tambah 0 berarti 4. Persis di garis sama dengan, nah kita bukan garis. Kebetulan ini baik X maupun Y itu positif, jadi terserah kita mau lihat X-nya atau Y-nya. Sekarang kita coba Y-nya ya, yaitu atas bawah. Dari garis 4, yang di atas itu letaknya di atasnya atau bawahnya? Di atasnya, berarti Y-nya makin besar, berarti lebih besar. Inilah sistem pertidaksamaannya. Ya. Contoh 2. Dari yang diarsir dibatasi berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Garis 1 terlebih dahulu kita cari. Siku-sikunya di mana? Di sini ya. Pergerakannya nih ke atas dari sumbu X, Y-nya 0 sampai Y-nya 4. Berarti positif 4X. Ke kanan berarti positif juga, dari negatif 2 sampai sumbu itu X-nya 0. Negatif 2 sampai 0 berarti 2. 2Y. Bisa kita perkecil bagi 2. 2X, 1Y. Masukkan titiknya. Nah, kita ambil ini aja, 0,0 ya. 0, 0. Berarti 0. Sekarang kita lihat, terserah ini, baik X maupun Y semuanya positif. Misalnya kita lihat X-nya berarti kiri kanan. Yang diarsir dari garis 1 itu letaknya di kanannya, X-nya makin besar. Berarti ini jadi lebih besar. Garis kedua misalnya yang sini. Nah itu sejajar sumbu sumbu X itu pasti Y sama dengan 4 ya. Berarti kita membandingkan Y dengan 4. Yang diarsir itu letaknya di bawahnya, Y-nya makin kecil berarti lebih kecil. Yang ketiga misalnya di sini. Nah ini, sejajar sumbu Y itu pasti X sama dengan 5. Yang diarsir di kirinya, X-nya makin kecil berarti lebih kecil. Yang keempat, nah ini misalnya yang diketahui titiknya ini justru nggak tahu loh ya. Nah yang ini sama sini, berarti siku-sikunya di sini kita bikin. Nah kita perluas. Pergerakannya berarti ini ke atas positif dari Y-nya dari negatif 3 sampai 4. Berarti 7 ya. Ini justru kali X. Ini ke kiri negatif dari X-nya 7 sampai sumbunya itu X-nya 0. 7 sampai 0 berarti 7 satuan. Ini kali Y. Nah bisa perkecil itu, bagi 7 semuanya ya. Berarti X negatif Y. Kita substitusi titik yang terletak di sana. Boleh titik ini, boleh titik sini. Misalnya ini yang negatif 3 itu Y-nya, X-nya 0, sumbunya itu X-nya 0. 0, negatif 3. X-nya 0, Y-nya negatif 3. 0 dikurang negatif 3. Berarti 0 tambah 3. 3.
Atau kalau titik ini boleh juga sih. Titik ini berapa ya itu? 7,4 ya. X-nya 7, ini 4. 7 kurang 4 kan 3. Kan sama aja. Kalau garis sama dengan, sekarang kita lihat yang arsir. Ini ya, kita lihat berarti X-nya karena koefisiennya positif. X itu kiri kanan. Yang diarsir berarti dari garis 4 itu di kirinya. Nah, di kiri artinya X-nya makin kecil. Berarti ini lebih kecil. Masih ada garis yang kelima, yaitu sumbu X. Sumbu X itu persamaannya jelas Y sama dengan 0. Berarti kita membandingkan Y dengan 0 dan letaknya yang diarsir itu di atasnya. Artinya Y-nya makin besar, berarti lebih besar. Jadi inilah sistem pertidaksamaannya. Oh ya, untuk yang 2 sama 5 ini boleh jadi 1 loh ya. Itu kan Y kurang dari 4. Sementara satunya Y lebih dari 0. Atau kalau ditulis gini kan boleh tuh. Nah, itu Y-nya letaknya di tengah. Berarti 0 di sini, nah di sini 4. Ini boleh jadiin 1 nulisnya ya. Oke, seperti ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Dan jika masih mengalami kesulitan, lihat lagi videonya berulang-ulang supaya makin paham dengan pengerjaan soal seperti ini ya. Dan untuk menguji apakah teman-teman sudah memahami dengan baik, saya sudah siapkan 2 buah soal, 3 dan 4, silakan kerjakan ya. Apakah kalian sudah benar-benar memahami dengan baik? Terima kasih dan jangan lupa bagikan ke sebanyak mungkin orang, ke teman-teman, ke siapapun. Siapa tahu mereka memerlukan video ini dan bermanfaat buat mereka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.